ibadah Jemaat Kolom 4 dan syukur ulang tahun ke-50 Ibu Lydia Floria Delaru Rotin Sulu ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan berdoa. Ya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, betapa agung dan mulia nama-Mu. Engkau karuniakan kepada kami hati yang taat dan berkat sukacita untuk beribadah sebagai persekutuan Jemaat Kolom 4 di tahun baru 2023 ini. Pantas dan layak Engkau ya Tuhan Allah kami beribadah sambil mempersembahkan syukur di hadapan hadirat-Mu. Kami mohon, ampunilah dosa kesalahan kami, dan di dalam nama-Mu kami memaafkan orang yang bersalah kepada kami. Kami menyerahkan segenap hidup ini kepadamu. Bimbinglah kami ya Roh Kudus untuk menyambut sabda firman-Mu, agar supaya hidup dijalani sepanjang tahun berjalan ini sesuai kehendak-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara di dalam Tuhan, saya mengajak kita bersama membaca dari Mazmur pasal 100. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian-nyanyian, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya, sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Demikianlah firman Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, mari kita dengar puji-pujian dari Jemaat Kolom 4 Yudea Paldua. Ibu Bapak, saudara-saudara, remaja pemuda dan anak sekolah minggu, rukun keluarga besar Moto Tumandung yang boleh juga mengambil bagian dalam ibadah syukur saat ini berkenaan dengan 50 tahun usia ditibahkan oleh Tuhan kepada Enci Ibu Lydia, dan juga ibadah perdana
dari Jemaat Kolom 4 Yudea Paldua. Banyak cara orang untuk mengingat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Israel pada waktu menundukkan bangsa Filistin yang kuat, yang dipimpin Samuel pada waktu itu, mereka ingat Tuhan yang punya otoritas untuk mengalahkan Filistin dan menyelamatkan Israel dengan mendirikan prasasti batu yang disebut Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Sekalipun pertolongan Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh waktu dan tempat atau peristiwa apapun. Karena pertolongan Tuhan itu tetap selalu ada dalam setiap masa dan sejarah kehidupan manusia dan dunia ini. Demikian pula pemazmur Daud yang melalui pembacaan Alkitab kita saat ini memberi sebuah penghayatan tentang Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada seperti Dia dan tidak dapat digantikan oleh apapun. Bahwa Ia adalah pencipta semesta ini dan manusia, sehingga dikatakan bahwa Tuhanlah pemilik kehidupan ini. Dengan firman-Nya Ia memberi nafas hidup kepada kita manusia. Dia memberi kehidupan untuk makhluk-makhluk semesta ini. Dan dikatakan bahwa Dia juga, Tuhan itu adalah gembala yang dalam segala musim kehidupan umatnya selalu Ia pelihara. Dia jaga dikala kesesakan datang. Dia pun tidak pernah melupakan milik kepunyaannya. Dengan kasih setianya Ia memberikan kelepasan dari setiap kesesakan hidup. Dan Tuhan itu pula disaksikan dan dialami adalah Tuhan yang baik, amat baik. Kebaikannya itu tidak pernah berubah.
dalam peristiwa dan keadaan apapun. Bagi pemazmur, kebaikannya itu turun-temurun. Jadi tidak ada tembok pemisah bagi umat untuk bisa merasakan dan mengalami kebaikan Tuhan. Nah, karena itu mengingat, memperingati pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, pemazmur itu menandai dan mewujudkannya melalui ibadah kepada Tuhan. Banyak orang kalau ulang tahun untuk menyatakan baiknya Tuhan itu dengan berbagai cara. Ya. Ada yang marijo, orang beberapa orang ini mau memperingati tapi ulang tahun, makan misalnya di salah satu resto atau berulang tahun orang pergi ke pantai dan lain-lain sebagainya. Tapi apa yang dilakukan oleh Ibu Lydia hari ini ketika 50 tahun mengingat tentunya kasih setia Tuhan itu, pemeliharaan Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu diwujudkan dalam ibadah seperti ini dengan ada kue, dan di atas kue itu ada lilin berusia dengan angka 50 tahun. Jadi ada tanda sebagai sebuah peringatan untuk mengingat bahwa perjalanan hidup 50 tahun itu adalah dalam kasih setia Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Rupa-rupa peristiwa, pengalaman menyenangkan maupun tidak menyenangkan, susah, senang dalam mengambil peran ganda dalam kehidupan untuk membangun rumah tangga, sebagai ibu, sebagai istri, tapi juga sebagai aparatur sipil negara. Dan Tuhan memberi kepercayaan istimewa dalam pelayanan kerja gereja Tuhan. Kadangkala mungkin ada rasa lelah, mungkin ada rasa cemas, mungkin ada rasa khawatir, mungkin juga kadangkala mengatakan bahwa saya tidak mampu. Tapi begitu sangat terbukti bagaimana otoritas Tuhan sebagai pengendali kehidupan manusia itu nyata, sehingga tapakan-tapakan kehidupan 5 dekade dijalani ini bisa tiba dengan selamat, dan apa yang
saat ini, apa yang dilakukan untuk mengingat pertolongan Tuhan, seperti pemazmur mengatakan, dari manakah datang pertolonganku? Mazmur 121, dia menjawab, pertolonganku adalah dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa, dari Tuhan. Nah, itulah sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Mazmur 100 ini adalah mazmur korban syukur dalam tata ibadah gereja kita, Gereja Masehi Injili di Minasa. Pada tata ibadah minggu yang pertama selalu diawali dengan Mazmur 100 ini, bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita, bahwa kita harus selalu mengingat Dia sebagai Tuhan pencipta. 50 tahun yang silam ada di rahim ibu Yet, Rotin Suluk Moto, diberi nama Lydia Floria Rotin Suluk. Sebagai milik kepunyaan Tuhan, maka firman ini mau mengingatkan kita sekalian, juga Ibu Lydia, Enci Lydia, bahwa pengakuan iman tentang Tuhan itu sesungguhnya haruslah menjadi sebuah tindakan iman dalam perjalanan kehidupan hari ini dan hari esok. Sebagaimana dia katakan dalam pemazmur ini, bahwa ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ya. Jadi pengakuan iman ini harus diikuti dengan tindakan-tindakan iman. Kita masih dalam penghayatan tentang orah et labora, berdoa dan bekerja. Ya. Berdoa itu juga adalah bekerja, bekerja juga itu adalah doa kita. Maka itulah sesungguhnya yang hendaknya menjadi bukti iman dalam perjalanan kehidupan Ibu Enci Lydia bersama keluarga. Dan yang terakhir adalah bahwa panggilan kita adalah juga untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Alasan kita mengucap syukur, tentunya semua kita sudah paham, kita mengerti bahwa mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih setianya Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena keselamatan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita ini. Oleh karena itu, biarlah kita semua dalam menjalani hari-hari hidup di tahun yang baru ini, tahun 2023 ini, janganlah kita
tinggalkan Tuhan, atau apa yang dikatakan oleh pemazmur begitu sangat terang-terangan, beribadahlah kepada Tuhan. Ibadah secara pribadi, ibadah dalam persekutuan keluarga, ibadah dalam persekutuan jemaat, jangan kita tinggalkan, karena itu adalah wujud daripada kita ingat Tuhan dan juga kita bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, panggilan kita adalah untuk mengakui Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu apapun pekerjaan kita, apapun juga panggilan hidup kita dari Tuhan, mari kita menyenangkan hati Tuhan, kita muliakan Tuhan. Dan pasti seperti Samuel mendirikan prasasti batu yang diberi nama Ebenezer, maka berkat Ebenezer itu pun juga akan menyertai kita semua di sepanjang tahun yang baru ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, Gembala yang baik, yang senantiasa memelihara, menjaga, dan memberkati kami. Termasuk ketika kami telah ditibahkan di tahun 2023 ini. Kami sungguh percaya firman-Mu termeterai dalam loh hati kami, dan Engkau mampukan kami untuk berjalan dalam kehidupan ini dengan hati yang taat terhadap firman-Mu, taat untuk melakukan kehendak-Mu. Maka sungguh sangat menyenangkan hidup bersama dengan Engkau Tuhan, berseru dan berserah kepada-Mu. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, 50 tahun usia yang telah Engkau anugerahkan untuk Ibu Inci Lydia Delaru Rotinsulu. Ia pun juga Tuhan telah bersaksi tentang Engkau, bagaimana Engkau selalu ada berjalan bersama dengannya dalam kehidupan ini, dan begitu sangat terbukti pertolongan-pertolongan-Mu kepadanya, baik secara pribadi maupun keluarga. Biarlah kiranya ya Tuhan Allah, ia tetap senantiasa boleh menjalani kehidupan ini di hari baru, di tahun yang baru ini, dengan benar-benar mengandalkan Engkau sebagai Tuhan pemelihara kehidupan, sebagai Tuhan pengendali dan yang punya otoritas penuh atas kehidupannya. Ia diberkati dengan sukacita mengemban tugas tanggung jawabnya sebagai seorang istri dalam rumah tangga, sebagai mama untuk Naomi dan Nicole, tapi juga Engkau telah hadirkan ia di tengah-tengah bangsa dan negara, secara khusus di Provinsi Sulawesi Utara, sebagai aparatur sipil negara, sebagaimana nasihat dari orang tua baptis kepadanya. Ia tetap pegang firman Tuhan itu bagi keberlangsungan kehidupan kerja dan tanggung jawabnya. Tapi Tuhan, lebih dari itu, Engkau berikan tugas istimewa baginya dalam pendampingan anak-anak sekolah minggu sebagai komisi kategorial anak sekolah minggu. Tuhan menolongnya, Tuhan beserta dengannya. Tuhanlah yang akan selalu menjaga keluar masuknya bersama dengan suami Bapak Diaken Jeffrey Delaru, anak-anak, tapi juga dengan orang tua Ibu Yed Rotinsulu Moto. Tuhan,
peliharalah orang tua kami ini dalam kasih sayang-Mu. Biarlah Engkau berikan bahagia dalam hidupnya, karena ia boleh merasakan bagaimana Tuhan di usia yang indah ini, Tuhan selalu ada bersama dengannya. Tuhan, sendengkan telinga-Mu untuk dapat mendengar setiap doa-doa yang ia panjatkan kepadamu. Ia telah menjadi tiang doa untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya, untuk keluarganya, untuk gerejanya, untuk masyarakat di mana dia berdomisili. Tuhan, kami yakin bahwa orang tua kami ini juga boleh menyaksikan anak-anak dan cucunya diberkati oleh-Mu Tuhan. Kami menyerahkan juga pendidikan anak-anak Naomi dan Nicole ke dalam tangan Tuhan. Selalu Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kecerdasan, tapi lebih daripada itu Tuhan, meteraikanlah roh takut akan Tuhan, agar mereka juga boleh bertumbuh dan berkembang sebagai anak-anak yang sungguh menyenangkan hati Tuhan dan membanggakan orang tuanya. Kami juga berdoa mengucap syukur kepada Tuhan dalam kebersamaan kami dengan keluarga besar Rukun Moto Tumanduk. Tuhan datang dari berbagai tempat menyatu dalam perayaan sukacita di malam hari ini. Mereka boleh bergandengan tangan satu dengan yang lain. Mereka menabur kebaikan, mereka menebar cinta kasih satu dengan yang lain, sehingga daripada kerukunan keluarga ini benar-benar Tuhan yang dimuliakan. Bahkan mereka boleh saksikan dan mengalami bagaimana berkat-berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan setiap keluarga dalam kerukunan keluarga Moto Tumanduk ini. Tuhan, tolong kiranya juga anak-anak, cucu-cucu dan cece-cece dimanapun mereka pergi dan berada dalam karya pengabdian diberkati oleh Tuhan. Kami juga bersyukur bersama dengan Jemaat Kolom 4 Yudeapal 2, di mana pada malam hari ini merupakan ibadah perdana di tahun 2023 ini. Tuhan, sesungguhnya kami pohonkan kepadamu membawa setiap keluarga yang ada di Kolom 4 ini, setiap pribadi. Tuhan, tolong mereka dalam rupa-rupa kehidupan yang mereka hadapi, tapi juga Tuhan penantian mereka, bagaimana Tuhan tetap menyediakan masa depan bagi setiap keluarga-keluarga di Kolom 4 ini. Biarlah kiranya Tuhan, perjuangan iman bersama dengan Tuhan senantiasa menumbuhkan sukacita, ketabahan dan kesabaran, berjuang di medan kehidupan ini yang penuh banyak dengan tantangan, banyak ancaman-ancaman. Tapi sungguh kami yakin bahwa tidak ada yang sia-sia kalau kami hidup berpaut kepadamu Tuhan, mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan ini. Kami tetap percaya bahwa pengharapan kami kepadamu Tuhan akan benar-benar diberikan jaminan kepastian bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang penuh dengan berkat dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mohon kiranya kepada kami semua Tuhan berikan sehat-sehat, Tuhan berikan panjang umur, Tuhan berikan kepada kami sukacita terus melayani Tuhan dalam berbagai karya pengabdian dan pelayanan kami. Tuhan juga memberikan kepada kami kemampuan dalam rangka kami mau melaksanakan segala tugas tanggung jawab pekerjaan kami dalam keanekaragaman profesi yang Tuhan taruh kepada kami. Biarlah semua kami lakukan itu Tuhan dengan rasa takut kepadamu, hati yang taat kepadamu, supaya kami tidak mengecewakan dan kami tidak sakiti Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena kami yakin ketika kami berjalan di dalam kehendak Tuhan,
Tuhan akan memberikan kepastian jaminan hidup bagi kami. Kehidupan yang selamat, kehidupan yang penuh dengan keberuntungan dan kemujuran, kehidupan yang penuh dengan sejahtera dari Tuhan. Tuhan tetap selalu juga memelihara, menjaga kehidupan bersama dalam pelayanan Bapak Penatua Grace Hombukau dan Bapak Diaken Jeffrey Delaru di kolom 4 ini, bahwa mereka dikaruniakan Tuhan karunia-karunia khusus untuk membawa jemaat anggota yang ada di kolom 4 ini kepada pertumbuhan iman dan kedewasaan iman dalam berkata, dalam berbuat, bahkan dalam segala hal mereka boleh melakukannya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu biarlah mereka selalu diberikan hati sebagai hamba yang penuh dengan kerendahan hati, yang hanya menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, yang hanya selalu mengajarkan firman, memberitakan Injil, dan senantiasa menggembalakan kawanan domba-Mu Tuhan dalam kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya bahwa kami semua terus akan terpelihara di dalam kasih sayang Tuhan. Kami telah membawa persembahan, sungguh Tuhan, bahwa kami hanya berserah kepadamu, bahwa apa yang kami beri ini Tuhan adalah daripadamu asalnya. Segala jerih payah kami tidak sia-sia di dalam Tuhan. Dan apa yang kami sampaikan pemberian persembahan ini kepadamu Tuhan, sungguh Engkau melihat hati kami. Dan karena itu Tuhan, pakailah kami terus menjadi perkakas-Mu, menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk terus menabur kesaksian, menabur pelayanan yang sungguh menyenangkan hati-Mu. Apa yang baik dan benar Tuhan, itulah selalu yang tercermin, dan itulah yang menjadi tindakan nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena apa yang Kau mau itu Tuhan yang kami lakukan. Biarlah Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus mengendalikan kami, Roh Kudus tinggal di dalam kami, sehingga kami pun bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan perjalanan kehidupan kami di tahun baru ini. Biarlah Tuhan beserta dengan kami. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau yang akan tetap selalu menjaga, memelihara kami sebagai gembala yang baik. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami kepadamu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau menyambut pula persembahan syukur dari keluarga Diaken Delaru Rotinsulu di rumah ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu sekal selama-lamanya. Dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kamu sekalian. Damai di hati, shalom. Terima kasih banyak disampaikan kepada kading kita, Pendeta Jacqueline Soan Warus 9 STH, selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Kunin Yudiapa II, yang boleh menjadi saluran berkat buat kami pada malam hari ini. Yang berikut, terima kasih banyak buat keluarga besar Moto Tumanduk yang boleh hadir bersama-sama dengan kami pada ibadah syukur dan ibadah kolom 4 di tahun 2023 ini. Selanjutnya terima kasih banyak buat seluruh jemaat Gemi Yudiapa II dan para undangan yang boleh hadir. Lebih khusus terima kasih buat keluarga Delaru Rotinsulu yang boleh mengundang kami bersama-sama menikmati sukacita keluarga pada malam hari ini.
Lebih khusus terima kasih buat petugas Pak Jerry yang boleh mengiring peribadatan kita. Informasi bahwa ini adalah ibadah kolom yang pertama dan ibadah kolom kita yang kedua akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 di keluarga di Hombokau Pangemanan, dan yang menjadi MC adalah keluarga Dela Rumopin Sulu. Kadim adalah Ibu Pendeta Rimawanti Darai Kawintanan STH. Dan untuk ibadah UPK Bipra kolom 4 diharapkan sesudah ibadah ini diskusikan dengan pengurus supaya bisa diumumkan mulai minggu depan boleh berjalan, ya, karena sesudah ibadah kolom dimulai maka ibadah Bipra kolom harus segera dimulai, jadi jangan tunda-tunda. Kalau informasi lalu ibadah komisi PKB akan gabung di kolom, berarti saat ini ibadah PKB perdana juga di atas nama Bapak Jeffrey Delan, ya. Tapi kalau ada pemikiran lain dari UPK silakan. Yang jelas kita akan mulai ibadah pada minggu berjalan semua UPK Bipra, Bapak, Ibu, Pemuda, Remaja, Anak. Untuk Bapak yang biasanya hari Senin, untuk Ibu hari Rabu, dan untuk Remaja Pemuda hari Selasa. Jadi disucikan sementara makan mau dibaca cerita supaya bisa disampaikan melalui WA kolom atau disampaikan ke Persus, nanti Persus akan teruskan ke kolom. Nah, jadi sekali lagi, dan yang paling penting besok tolong orang hadir di gereja menyanyi itu lagu tadi. Jadi jam 9 ya, ada taruh di kolom. Nanti ada informasi dari Ibu Polin bahwa Pak Gino mungkin berhalangan, jadi pas Ketua BPMJ ada di sini, nanti tolong disampaikan siapa yang mau ganti keyboard, karena kalau ada pengiring agak sulit, karena mungkin Pak Gino berhalangan nggak bisa hadir besok. Jadi saya mendapat info dari Ibu Polin, tapi tetap orang jam 9 menyanyi, ya. Jadi mungkin dia ada mau jadi pembani. Jadi minta tolong Ketua boleh hubungi Pak Sapa supaya sampaikan besok jam 9 mesti ada yang pengiring. Karena dicatat siapa namanya Pak Gino ya. Sebab Ibu Polin boleh menyanyi karena ada pengiring. Ya, jadi saya kira demikian informasi, dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk kepada ucapan terima kasih dari keluarga. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena malam hari ini orang boleh beribadah, dan biasa hujan badai dengan angin, tapi orang diberikan cuaca yang terbaik sehingga kita boleh bersyukur bersukacita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Jacqueline Swan Waru 9 yang telah melayani kita pada malam hari ini, Jemaat Budaya di kolom 4, bahkan keluarga besar rukun Moto Tumadu, om dan tante-tante yang usia lanjut masih boleh bersama-sama dengan keluarga di Laru Sulu dalam syukuran Ibu Idia yang ke-50 tahun. Selanjutnya kami berharap kita semua boleh tunggu sebentar untuk kita boleh menikmati hidangan makan malam pada hari ini.